Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PNF 186C akan menjelaskan mengenai model penilaian portofolio yang disusun oleh Muhammad Al-Ghifari, Dewi Sinta, Anggi Fikriadi, Rizky Satria Ramadan, Putra Haji Sujati, Cikal Taskia Aulia, dan saya Muhammad Hilal. Di pembahasan pertama akan menjelaskan mengenai pengertian portofolio yang akan dijelaskan oleh Rizky Satria Ramadan. Untuk Rizky dipersilahkan. Ya, yang pertama ada pengertian portofolio, yang mana secara etimologis portofolio berasal dari dua kata, yaitu port atau singkatan dari yang berarti sebuah laporan, folio yang berarti penuh, yang mana jadi portofolio ini berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Secara umum portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut, moderator. Nah, ini ada berbagai contoh pekerjaan siswa yang tergantung pada keluasan tujuan. Apa yang harus tersurat tergantung pada subjek dan tujuan pengguna portofolio. Contohnya, pekerjaan siswa ini memberikan dasar bagi pertimbangan kemajuan belajarnya dan dapat dikomunikasikan kepada siswa, orang tua, serta pihak yang Terima kasih untuk Rizky Satria Ramadan yang telah menjelaskan mengenai pengertian portofolio. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi penilaian portofolio yang akan dijelaskan oleh Anggi Fikriadi. Untuk Anggi dipersilahkan. Ya, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai tujuan dan fungsi penilaian portofolio. Jadi yang pertama ini membahas tentang tujuan yang disampaikan oleh Sumarna, Surapranata, dan Muhammad Hatta tahun 2004 yang mengemukakan bahwa penilaian portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghargai perkembangan yang dialami peserta didik. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberi perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua atau wali peserta didik dan guru lain. Yang ketujuh, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada peserta didik. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Dan yang sembilan, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Ya, cukup mungkin dari saya. Selanjutnya ada prinsip penilaian portofolio. Ya, dilanjut prinsip-prinsip penilaian portofolio. Dalam penilaian portofolio harus terjadi interaksi multi arah, yaitu dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, dan dari siswa ke siswa. Menurut Depdiknas tahun 2003, pada bab 124 mengemukakan bahwa pelaksanaan portofolio hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip mutual trust, confidentiality, joint ownership, satisfaction, and relevance. Ya, dilanjut ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada karakteristik penilaian portofolio menurut Barton dan Collins dalam S.S. Surapratna dan M. Hatta tahun 2004. Terdapat beberapa karakteristik esensial penilaian portofolio, yaitu multisumber, autentik, dinamis, eksplisit, integrasi, kepemilikan, dan beragam tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Sinta. Untuk Dewi Sinta dipersilakan. Iya, izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan penilaian portfolio. Kelebihan model portfolio antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Nomor dua,
Membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas peserta didik. Selanjutnya, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan, baik di kelas maupun di luar kelas, dalam rangka implementasi program pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan peran serta peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kekurangan penilaian portofolio antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Yang kedua itu penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Yang ketiga itu ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. Yang keempat tuh tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas. Yang kelima itu penilaian portofolio masih relatif baru sehingga banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahaminya. Yang keenam itu sulit dilakukan terutama menghadapi ujian dalam skala nasional. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cikal. Untuk Cikal dipersilakan. Ya, selanjutnya ada jenis penilaian portofolio. Portofolio proses yaitu menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Portofolio proses menunjukkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi, kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator yang dituntut oleh kurikulum serta menunjukkan semua hasil dari awal sampai dengan akhir dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Al-Ghifari. Ya, selanjutnya itu ada portofolio produk, yaitu bentuk penilaian yang hanya menekankan pada penguasaan dari tugas yang dituntut dalam standar kompetensi dasar dan sekumpulan indikator pencapaian hasil belajar, serta hanya menunjukkan evidence yang paling baik tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan evidence tersebut diperoleh. Contohnya yaitu portofolio tampilan dan portofolio dokumentasi. Berikutnya itu ada bahan-bahan penilaian portofolio. Data penilaian portofolio peserta didik didasarkan dari hasil kumpulan informasi yang telah dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Komponen penilaian portofolio meliputi yang pertama catatan guru, yang kedua hasil pekerjaan peserta didik, yang ketiga profil perkembangan peserta didik, yang keempat hasil pekerjaan peserta didik mampu memberi skor berdasarkan kriteria. Terima kasih untuk Al-Ghifari yang telah menjelaskan mengenai data penilaian portofolio. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi tanya jawab pada di bawah ya. Nanti yang mau jawab ataupun bertanya silakan di bawah. Oke. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.